UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang menyumbang 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Dan tahukah Anda, lebih dari 60% UMKM ini dikelola oleh perempuan. Mereka adalah motor penggerak ekonomi inklusif. Namun, para pahlawan ekonomi ini masih menghadapi tantangan kesulitan, seperti akses modal, beban peran ganda, keterbatasan jaringan, hingga kesenjangan digital. Meski begitu, UMKM yang dipimpin perempuan menunjukkan pertumbuhan yang stabil pada angka 15-20% per tahun dan 73% tenaga kerja mereka adalah perempuan. Mereka berinovasi dengan membentuk kelompok usaha bersama, memanfaatkan media sosial untuk pemasaran, mengadopsi model bisnis yang fleksibel, serta berkolaborasi. Sebagai warga negara Indonesia, kita punya peran penting untuk mendukung UMKM yang berarti membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menjadi konsumen yang bertanggung jawab dan mendukung kebijakan yang responsif terhadap gender. Dengan memperkuat peran perempuan dalam UMKM, kita tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih baik untuk semua. Perkenalkan, nama aku Fiona Septia Betami. Usaha aku itu di bidangnya laundry, namanya Tami Boutique and Laundry. Itu lokasinya ada di Ciawi, Bogor. Dua orang, semuanya perempuan. Oke, berarti perempuan semua ya dua-duanya. Terus alasan utama kakak buat memulai usaha ini tuh apa sih? Kayak misalnya kemandirian atau pengembangan kreativitas atau ada alasan lain mungkin? Yang lainnya selain dari pekerjaan utama, ya kan. Terus yang kedua memang melihat peluang usahanya, bahwa usahanya tuh akan berkembang gitu, terutama di tempat aku buat itu kan banyak kos-kosan dan lain sebagainya. Jadi kayak peluang bisnisnya pun, akan lumayan gitu. Pertanyaan selanjutnya, kami mau nanya Kak, usaha Kakak udah pakai media sosial belum ya? Buat atau kayak ada platform gitu buat memasarin, buat ngiklanin jasa laundry itu? Nggak ada sih buat sekarang ini, paling, lewat, Google sih, Google. Karena kalau misalnya nyari kayak laundry express atau laundry terdekat, tuh kayak udah, ada langsung di atas gitu loh. Karena kayak reviewnya udah sekitar 40-an lebih dan itu, stars-nya tuh udah 5 gitu. Jadi kayak itu udah cukup sih. Jadi kayak buat pakai penggunaan kayak media sosial lain kayaknya sih belum sih sekarang. Izin bertanya, tadi kan belum ada media sosialnya ya. Jadi buat kedepannya ada nggak sih kepikiran buat media sosial gitu? Jadi buat digital marketing gitu, entah itu Instagram atau di kayak marketingin ke grup WhatsApp atau gimana kan buat marketingnya sendiri. Kalau buat nanti ya pasti ada, tapi kalau buat sekarang karena kan aku tuh sebenarnya lingkupnya itu benar-benar kayak target marketnya aku tuh benar-benar orang yang dekat-dekat gitu loh, maksudnya belum kayak yang benar-benar jauh. Mungkin kan kalau misalnya medsos kan biasanya dia tuh kita tuh memperkenalkan buat orang-orang jauh tuh tahu ya, akan lokasi usaha kita kan. Tapi kalau misalnya aku tuh sekarang target marketnya itu memang, ada lingkungan sekitar gitu. Jadi belum yang kayak orang jauh gitu. Paling pun kalaupun jauh tuh mereka rata-rata memang taunya dari Google gitu, karena pas search kan pasti langsung muncul gitu kan di situ. Kalau buat kakak sendiri
pernah nggak sih kayak kepengen buat ikut pelatihan digital marketing gitu? Kalau buat sekarang sih kayaknya pengen sih pengen, cuma karena sekarang aku bekerja juga gitu, jadi waktunya memang susah membagi waktunya antara kerja sama buat, eee, ngurusin ini gitu. Jadi kayak mungkin priority aku juga kan karena masih bekerja gitu kan, jadi kayak belum terlalu yang pengen banget belajar atau kayak butuh banget gitu. Pertanyaannya itu, apakah Kakak itu tergabung dalam komunitas atau kelompok usaha perempuan? Kayak kelompok pengusaha perempuan gitu, Kak. Apakah Kakak bergabung di situ? Nah, kalau misalnya aku gabungnya yang perempuan itu bukan di usaha aku yang ini, tapi ada usaha aku yang lain. Kalau misalnya usaha aku yang ini, itu malah lebih banyak adalah pengusahanya adalah laki-laki. Jadi kayak perempuan itu memang terbatas karena sebetulnya dunia yang apa ya, yang aku terjun sekarang itu, yang kayak laundry itu lebih banyak sebenarnya ada pengusahanya itu sebetulnya laki-laki, bukan perempuan, gitu. Jadi kayak lebih banyak sih kalau yang sekarang aku kayaknya perempuannya juga malah kehitung gitu loh daripada laki-lakinya tuh lebih banyak banget. Terus itu Kakak tergabung di dalam kayak kelompok usaha yang tadi Kakak sebutkan, yang kebanyakan laki-laki. Itu apa sih Kak manfaat yang Kakak rasakan setelah bergabung ke kelompok itu? Nah, karena kan sebetulnya dari awal aku, bikin laundry ini kan sebetulnya, isiannya adalah beberapa orang yang memang di bidang yang sama ya pasti ya gitu kan. Jadi mereka kan udah punya relasi gitu, jadi kayak lebih gampang buat dapetin kayak produk-produk laundry itu kan sebetulnya bukan produk yang bisa kita dapetin gitu aja ya, tapi kita memang harus datang ke pabrik, kita harus, buat, sabunnya, softener itu semuanya kan beda ya, semuanya tuh penggunaannya penggunaan laundry dan kita tuh beli dalam kapasitas yang besar kayak misalnya 10 liter atau berapa. Jadi kayak manfaatnya sebetulnya adalah relasi sih. Jadi kita punya banyak, kayak misalnya ada yang pengusaha satu ngomong, "Di sini nih ada tempat buat beli misalnya plastik dan lain sebagainya." Terus misalnya di tempat yang lain, "Di sini nih kalian bisa beli softener harganya lebih murah," dan lain sebagainya. Sebenarnya itu, menurut aku ya itu udah lebih dari cukup, buat kita nih para pengusaha tuh dalam satu grup pasti tuh ada kayak gitu gitu. Jadi saling bantu, relasi tuh penting banget sih. Oke, lanjut. Bagaimana sih kalau Kak biasanya itu mendapatkan informasi tentang peluang bisnis atau pasar yang baru kayak misal mungkin market baru untuk laundry gitu. Dapat infonya itu dari mana Kakak? Jadi waktu pas awal aku mau bikin ini tuh, sebetulnya kan itu tuh kayak 2020, itu kan awal-awal Covid ya, bener-bener kayak baru munculnya Covid gitu kan. Sebetulnya, sebelum yang ini aku udah punya, tapi di tempat yang lain. Nah, tapi waktu itu memang sempet tutup dulu karena Covid ya. Covid tuh bener-bener usaha laundry itu semuanya jatuh banget karena ya kita juga sebagai pengusaha pasti kayak nggak mau dong megang baju orang, kita nggak tahu gitu kan waktu itu bersih atau enggak sebenarnya dan yang para pekerjanya juga kayak kasihan juga gitu kalau kita tetap mempekerjakan mereka, jadi kebanyakan kan pada tutup dulu tuh. Nah, yang pas aku buka di rumah ini karena bener-bener kayak ngerasa orangnya bisa difilter kan, jadi kayak bisa, kita tahulah orangnya, orang terdekat atau segala macam gitu, peluangnya pun kayak sebetulnya kalau ngelihat peluang tuh agak susah ya kalau laundry, karena ngitung payback period-nya laundry itu nggak segampang kayak kita punya usaha yang kita udah tahu per bulannya kita dapat berapa gitu kan. Kalau laundry itu kan kadang naik turun, kita kadang rame, kadang enggak gitu kan, terus belum bayar lain-lain sebagainya gitu. Jadi kayak sebetulnya ngelihat peluangnya adalah dari gimana cara kita ngelihat potensi di sekitar dulu sih, kayak gimana gitu. Kayak misalnya kalau kita mau bikin kos-kosan, pasti kita lihat dulu kan sekitarnya kayak gimana. Sama kayak laundry pun, kita ngelihat dulu sekitarnya, kira-kira ini bakal works nggak kalau misalnya kita buat gitu. Jadi izin bertanya Kak, eee, bagaimana usaha Kakak ini tuh, berdampak berkontribusi membantu keluarga ataupun komunitas sekitar, misalnya dari terciptanya lapangan kerja, gitu Kak?
Oke, makasih ya. Jadi sebelumnya aku bikin usaha ini kan pasti kita tuh butuh orang buat kerja sama kita, pasti orang terpercaya ya, orang kepercayaan kita. Karena kan pasti kita tinggal-tinggal, kita nggak mungkin 24 jam lah kasarnya kayak ngawasin usaha itu kan, jadi kita butuh orang yang kita percaya. Nah, sebenarnya dari situ memang dari awal aku buka, itu banyak banget orang yang nanya, eee, "Bu, buka kerja nggak? Buka lowongan nggak?" Dan segala segala macam gitu. Dan ternyata dengan kita buka usaha di tempat yang menurut aku nggak terlalu besar gitu ya lingkupnya, ternyata tuh kita bisa nyiptain lowongan pekerjaan yang kayak buat 2 orang, 3 orang itu bermanfaat banget buat mereka gitu. Jadi kayak sebetulnya seberapa besar pun usaha yang kita buat, itu pasti salah satu tujuan kita adalah membuka lapangan pekerjaan buat orang sekitar. Oke, Kak. Mungkin ada harapan nggak, Kak, untuk kedepannya untuk pengembangan usaha ini agar lebih tercipta lagi, banyak lapangan kerja gitu, Kak? Harapannya bisa lebih besar pasti usahanya ya kan, biar bisa mempekerjakan banyak orang juga, warga sekitar terutama ya kan. Selain kita maksudnya kita buka usaha, selain kita memajukan diri kita sendiri, pasti kita juga memajukan, lingkungan sekitar kan. Jadi harapannya ya semoga bisa lebih besar lagi supaya bisa banyak lowongan pekerjaan yang tercipta dari usaha aku. Untuk pertanyaannya, apakah Kakak secara rutin memenuhi kewajiban perpajakan serta mematuhi peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam menjalankan usaha? Jika berkenan, dapatkah Kakak berbagi mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut? Oke, jadi karena aku tuh termasuknya tuh UMKM ya, ya kan, karena skalanya tuh masih kecil. Jadi, aku nggak pernah dikenain pajak untuk usaha aku, karena aku juga masih usaha di dalam, rumah kan, usaha rumah gitu. Aku nggak nyewa tempat atau aku punya kayak pelang gede ataupun itu kan aku nggak ya. Jadi aku sama sekali nggak bayar pajak. Tapi kalau misalnya aku melaporkan aset atau harta saat aku pelaporan tiap tahunan yang pribadi, ya kan, itu kan pasti kita ada laporannya tuh. Nah, aku suka, cantumin kalau aku di situ ada usaha. Tapi sejauh ini sih nggak ada mesti bayar pajak, gitu sih.